dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sungguh Kau layak untuk terima segala pujianku, ucapan syukurku. Haleluya, Kau mulia.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden Surabaya, Betani Manyar, Betani Citraland, Betani Sukomanunggal, beserta seluruh cabang-cabangnya se-Surabaya. Selamat beribadah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Kita bersyukur siang hari ini oleh rahmat Tuhan, kita bisa kembali datang kepada Dia dalam ibadah. Karena itu, siang hari ini persis 28 Juni 2020 kita datang menyembah Allah, menyembah Kristus sebagai Kepala Gereja. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Allah, saya rindu kita menundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur 28 hari di bulan Juni Tuhan telah menyertai kami. Tuhan menuntun langkah kami. Tuhan memelihara kami begitu rupa. Dari kedahsyatan malam, dari kedahsyatan penyakit, dari banyak hal yang terjadi. Tuhan berkasih karunia kepada kami sehingga siang hari ini kami bisa datang kepada Allah. Kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bisa mendengar kebenaran-Mu yang suci dikumandangkan kembali. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Karena itu siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sementara kami merenungkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami semua tanpa terkecuali. Di rumah kami, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapan Allah menyertai hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini ya Bapa yang baik. Engkau juga mengurapi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu siang ini. Berkata-katalah, karena kami semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Tema kita, Tuhan, aku takut. Itulah tema kita, Tuhan, aku takut. Teks kita dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat kita semua Mazmur 56 ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Demikianlah firman Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Entah bagaimana Bapak Ibu, ada sebuah kepercayaan bahwa takut itu dilarang. Bahwa takut itu tidak boleh. Bahkan kami dulu kalau kami takut kami dianggap seperti perempuan, seperti orang yang bencong seperti itu. Ada anggapan takut itu tidak boleh. Tetapi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Sekali lagi tema kita, Tuhan, aku takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan firman Allah dan membaca dengan cermat, tidak ada orang kudus dan suci di dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami rasa takut. Tidak ada. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang kudus dan suci di dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami rasa takut. Alkitab tidak alergi dengan rasa takut. Alkitab memberitahu kita dengan jujur bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya iman yang tangguh, orang yang begitu akrab dengan pencipta alam semesta, mengalami rasa takut. Sebagai contoh, perhatikan Abraham. Kita tahu ceritanya berulang kali mengalami rasa takut. Bagaimana dengan Elia, orang perkasa yang diangkat Tuhan hidup ke surga, mengalami ketakutan sampai memilih pingin mati rasanya karena rasa takut. Lalu bagaimana dengan Daud yang teks yang kita baca tadi, nanti kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Seorang yang begitu hebat, mengalami rasa takut. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, aku datang dengan rasa takut dan gentar. Puncaknya, manusia paling suci yang pernah hidup, Tuhan Yesus Kristus,
mengalami rasa takut yang luar biasa. Di Taman Getsemani itu, dia mengalami ketakutan yang luar biasa sampai-sampai pingin mati rasanya. Jadi Alkitab, Bapak, Ibu, dan saya memberitahu bahwa rasa takut itu ada. Rasa takut bisa hadir di hati siapapun. Rasa takut bisa mencengkeram dan mengikat seseorang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian ini. Sekali lagi tema kita, Tuhan, aku takut. Kita mau jujur kepada Allah bahwa kita takut, kita cemas, kita khawatir. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang telah ada secara integral di dalam diri manusia. Tapi ini poin penting. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan mengelola rasa takut. Jadi saya ulang, keberanian itu bukan berarti orang itu nggak punya rasa takut. Keberanian adalah kemampuan kita mengelola rasa takut yang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bernama Henry Emerson Fudge. Dia berkata demikian, Bapak Ibu. Ketakutan membelenggu kita. Ketakutan membuat kita lumpuh. Ketakutan membuat kita patah semangat. Ketakutan membuat kita sakit. Ketakutan membuat kita tak berguna. Ketakutan membuat kita kehilangan harapan di jantung kehidupan. Henry Emerson Fudge mengatakan begitu. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menghindari rasa takut? Siapa yang bisa steril dari rasa takut? Franklin Delano Roosevelt pernah berkata demikian. The only thing we have to fear is fear itself. Dia mau mengatakan begini, satu-satunya yang perlu kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Tetapi kembali orang-orang hebat ini yang mengatakan demikian. Siapa yang bisa menghindari rasa takut? Semua kita pernah mengalaminya. Seperti bapak-bapak beriman, orang-orang di dalam Alkitab. Orang-orang suci dalam sepanjang sejarah gereja. Mereka orang-orang yang mengalami rasa takut. Dan hari ini ada banyak orang entah percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Rasa takut menghinggapi begitu rupa. Rasa takut begitu menguasai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan bagian ini hari ini. Pertanyaannya, apa penyebab rasa takut? Bapak Ibu, penyebab rasa takut hadir dalam diri manusia menurut firman Allah, penyebabnya adalah dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, di sanalah ketakutan mulai masuk dalam diri manusia. Sebelumnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh manusia. Kenapa? Seluruh alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang liar, semua ditaklukkan oleh Allah di bawah manusia. Sehingga manusia tidak perlu mengalami ketakutan apapun, bahkan kepada Allah. Bukan sebuah ketakutan, tetapi rasa hormat dan kagum yang tinggi. Manusia tidak perlu mengalami rasa takut. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, di sanalah kemudian ketakutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Tetapi Bapak, tidak semua ketakutan karena dosa. Bapak Ibu, coba perhatikan dengan Tuhan Yesus. Jika kita memperhatikan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami ketakutan di Taman Getsemani. Dia ketakutan bukan karena dia berdosa. Bukan sama sekali. Tuhan Yesus ketakutan ketika berdoa di Taman Getsemani bukan karena dia berdosa, yang pertama. Yang kedua, bukan karena dia kurang iman. Bukan sama sekali. Kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat Injil Lukas, Bapak Ibu, Lukas adalah penulis yang secara sengaja
Profil teologianya mau memberitahu Kristus secara manusiawi. Kristus yang sungguh-sungguh manusia sejati. Jadi ketika Yesus mengalami ketakutan sampai ingin mati rasanya, Lukas mau ingin memberitahu ketakutan Kristus sebagai bentuk manusiawinya dia. Bahwa dia sungguh-sungguh manusia sejati. Karena itu, takut tidak selalu karena dosa. Memang takut hadir di dalam diri manusia oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak semua rasa takut oleh karena dosa. Tidak semua rasa takut oleh karena kurang iman. Ada banyak rasa takut oleh karena kita begitu manusiawi. Kita orang yang manusiawi. Lalu kemudian kedua, apa penyebab orang mengalami rasa takut? Yang kedua, perubahan yang besar dan tiba-tiba. Bapak Ibu, sebuah perubahan yang besar dan tiba-tiba begitu mendadak, itu bisa membuat kita mengalami rasa takut yang luar biasa. Kita sedang ada di era itu. Dalam waktu 6 bulan, dunia berubah luar biasa. Oleh karena wabah COVID yang melanda dunia ini, Bapak Ibu, perubahan besar-besaran tak terhindarkan. Perubahan cara kita bersosial, perubahan cara kita membangun sebuah hubungan, perubahan dalam hal bisnis, perubahan dalam prediksi ekonomi ke depan. Coba bayangkan perubahan yang sedang terjadi, Bapak Ibu. Sebuah pergeseran budaya yang begitu menakutkan. Dunia sedang berguncang luar biasa. Perubahan yang besar dan tiba-tiba seperti ini bisa mendatangkan rasa takut. Prediksi tentang perusahaan yang sudah kita atur di awal tahun harus berubah. Kontrak kerja yang sudah ditandatangani, sudah ada legal formal, harus dibatalkan. Bahkan keuangan yang sudah ditransfer harus dikembalikan. Semua ini bisa menimbulkan rasa takut oleh karena perubahan yang besar dan tiba-tiba. Kita dipaksa dengan cepat untuk beradaptasi begitu rupa. Tetapi ada yang menarik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia adalah satu-satunya spesies makhluk hidup yang paling bisa bertahan di segala medan kesulitan. Kenapa? Karena manusia satu-satunya spesies makhluk hidup yang paling mahir beradaptasi. Tapi yang saya mau beritahu, perubahan yang besar dan tiba-tiba bisa mendatangkan rasa takut di dalam hidup kita. Perubahan oleh karena wabah COVID seperti ini. Siapa yang tidak mengalami rasa takut? Kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Kita takut tentang perusahaan yang kita bangun. Kita takut dengan bagaimana usaha restoran yang sudah kita dirikan dari awal. Kita mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Yang ketiga, apa penyebab kita mengalami rasa takut? Kehilangan kendali. Kehilangan kendali bisa menjadikan kita begitu takut. Kita kehilangan kontrol terhadap sesuatu yang selama ini kita bisa kendalikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bisa mendatangkan rasa takut yang begitu rupa. Bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, yang kita pikir bisa kita kendalikan. Kita bekerja dengan baik, karir kita baik, kita memutuskan kredit rumah. Lalu tiba-tiba karena wabah virus corona, pekerjaan kita menjadi hilang. Lalu kemudian karir kita mentok. Perusahaan tempat kita bekerja mengalami kebangkrutan barangkali. Lalu kemudian kita nggak bisa mengendalikan ekonomi keluarga lagi. Kita kehilangan kendali atas ekonomi keluarga. Itu bisa mendatangkan rasa takut. Jadi Bapak Ibu, bisa karena dosa, bisa karena perubahan yang tiba-tiba begitu mendadak, drastis kita diminta untuk cepat beradaptasi, atau kita kehilangan kendali. Tetapi kalau kita mau jujur dalam hidup ini Bapak Ibu, sesungguhnya seseorang berkata, hanya 10% yang kita bisa kendalikan.
90% respon kita terhadap semua situasi yang tidak bisa kita kontrol. Itulah hidup. Itulah realita Bapak Ibu. Lalu kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan orang mengalami rasa takut? Absennya kepastian. Ketidakadaan kepastian itu bisa mendatangkan ketakutan di dalam diri kita. Ya, karena manusia selalu membutuhkan kepastian. Padahal di dunia ini Bapak Ibu, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Hanya Tuhan yang pasti. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Hanya Allah yang setia dan kokoh. Semuanya berubah. Tidak ada kepastian. Sekali lagi, satu-satunya kepastian di alam semesta ini adalah ketidakpastian. Tapi, ketiadaan kepastian bisa mendatangkan rasa takut dalam diri kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan? Kematian. Itu jelas Bapak Ibu. Seorang antropolog terkenal, Ernest Becker, berpendapat bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Jadi menurut Ernest, semua ketakutan dan kekhawatiran kita akarnya adalah takut mati, takut kematian. Nah, penulis Ibrani mengatakan demikian. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Saya tidak tahu Ernest apakah seorang anak Tuhan atau tidak, tapi penulis Ibrani memberitahu kita Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Penulis Ibrani memberitahu bahwa manusia itu mengalami ketakutan terus-menerus di bawah kutuk maut. Jadi kita merenungkan hari ini, ada 5 penyebab besar kenapa kita mengalami ketakutan. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku takut. Kenapa? Mungkin karena dosa. Atau kedua, perubahan yang tiba-tiba, perubahan yang begitu besar, mendadak dan tiba-tiba. Lalu kemudian yang ketiga, tidak ada kepastian. Karena ketidakadaan kepastian kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang keempat, kita mengalami kehilangan kendali. Dan yang kelima, kita takut akan kematian. Kita kembali kepada teks. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tema kita berkata, Tuhan, aku takut. Mari kita kembali kepada teks. Mazmur 56 ayat 4 tadi. Raja Daud berkata, aku takut. Aku ini percaya padamu. Bapak Ibu, sebuah ayat yang begitu kuat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Daud? Belum umur 17, singa, beruang, harimau, serigala, binatang-binatang buas sudah dia taklukkan. Belum umur 17, setiap kali dia menggembala domba, dia menjadi pribadi yang begitu pemberani luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kakak-kakaknya tinggi besar. Dia masih kemerah-merahan. Tapi binatang buas apa yang belum dia hadapi? Firman Allah mengatakan begitu. Lalu coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goliat yang tingginya 3 meter itu. Daud tidak punya rasa takut sama sekali. Dia lawan Goliat. Dia hadapi ketika semua orang-orang paling hebat di Israel yang tinggi-tinggi besar tidak berani menghadapi Goliat. Daud punya keberanian yang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu cerita firman Allah. Saul, orang yang paling tinggi di Israel. Gagah, ganteng. Kalau dia berperang, tangannya memegang pedang Bapak Ibu. Ribuan orang dia penggal. Tetapi Daud masih sangat muda. Berlaksa-laksa musuhnya dia tebas. Kalau kita baca profil Raja Daud Bapak Ibu, tidak mungkin Daud punya rasa takut. Perhatikan Daud ini. Pribadi yang punya keberanian hampir-hampir
Tidak masuk akal. Masih sangat muda, tapi kemudian punya keberanian yang luar biasa. Namun di Mazmur ini, Mazmur 56 ayat 4, dia berkata, waktu aku takut. Daud yang spektakuler itu. Daud yang menebas musuh-musuhnya berlaksa-laksa. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia sedang dikejar-kejar oleh bapak mertuanya, Saul. Sementara dia dikejar-kejar oleh bapak mertuanya, dia lari terus. Dia berlari tanpa disadari. Dia masuk ke kota Gal, kota orang Filistin, musuh bebuyutannya. Dia lari dari Saul. Dia masuk ke kota musuh. Ada Raja Akis di sana. Dilaporkan oleh pegawainya bahwa Daud ada di sana. Kita tahu ceritanya bersama-sama Bapak Ibu. Dia mengalami ketakutan luar biasa karena dikejar oleh Saul. Dia mengalami ketakutan luar biasa karena terjebak di kota musuh. Dalam situasi seperti itulah Mazmur ini dia tulis. Dia menuliskan cerita yang mengerikan ini. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu, ya Tuhan. Pelajaran pertama Bapak Ibu. Bahkan orang yang paling suci pun bisa mengalami rasa takut. Bahkan orang yang paling berani dan mahir pun bisa mengalami rasa takut. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut. Semua kita pernah mengalami rasa takut. Hari-hari ini, Bapak Ibu barangkali dicengkram oleh rasa takut. Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Bagaimana dengan gerejaku? Bagaimana masa depan anak cucuku? Semua kita bisa dihinggapi rasa takut. Tetapi mari kita belajar dari sini Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita mengalami rasa takut seperti Daud, apa yang dia lakukan? Dia percaya kepada Allah. Kalau begitu yang pertama, berhenti percaya diri. Mulailah percaya kepada Allah. Bapak Ibu saya ulang. Poin pertama, waktu tema kita tentang Tuhan, aku takut. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar, beroleh solusi dari Tuhan untuk bisa mengatasi rasa takut? Yang pertama sekali lagi, berhentilah percaya kepada dirimu sendiri. Sebaliknya, percayalah kepada Allah. Hari itu Bapak Ibu, Daud berhenti percaya diri. Dengan semua kemampuannya bertempur, dengan semua mental yang kuat, dengan urapan Allah yang luar biasa menyertai, dengan pengalaman-pengalaman istimewa ditolong oleh Allah yang perkasa. Bapak Ibu, itu membuat Daud begitu percaya diri. Tapi hari itu ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia terjepit di kota musuh, dia sampai pura-pura gila. Di tengah semua rasa takut itu, dia berhenti percaya diri. Sebaliknya, aku ini percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai kita berhenti mengandalkan diri sendiri, barulah kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Itulah kemenangan kita, Bapak Ibu. Berhenti percaya diri. Firman Allah memberitahu, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Belajar berhenti untuk percaya diri. Siapa yang bisa percaya diri menghadapi wabah COVID seperti ini? Menghadapi ekonomi yang luar biasa. Bank Dunia baru mengumumkan akan ada pertumbuhan ekonomi dunia itu minus. Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi dunia itu minus. Sampai 5% Bapak Ibu yang dikasih itu. 50% kah atau 5%? Dan yang paling tinggi di dunia ada di Brasil. Pertumbuhannya minus 8%. Siapa yang tidak takut? Pengusaha mana yang tidak khawatir? Tidak peduli perusahaan raksasa seperti apa. Hari ini semua merasa takut. Karena itu
Saya ingin menghimbau semua jemaat Tuhan yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berhenti percaya diri. Percayalah kepada Allah. Waktu kita berhenti percaya diri, Tuhan, bukan kuat dan gagahku. Bukan kemampuanku. Hanya kepadamu aku bisa berserah dan percaya. Maka perhatikan Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa akan datang dengan pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kepada Kristus. Bapak Ibu, Yesus itu Tuhan. Kristus itu firman yang menjadi daging. Tapi bacalah firman Allah dengan cermat. Kristus bukan pribadi yang begitu percaya diri tok. Bukan. Beda sekali. Kristus percaya diri karena dia mengerjakan kehendak Bapanya yang suci. Dia tahu kehendak Bapa yang suci. Dia tahu tujuan Allah mengutus dia. Karena dia tahu dia kerjakan kehendak Bapanya dengan percaya diri. Begitulah anak Tuhan. Bukan percaya diri yang di depan. Tetapi Allah lah yang di depan. Kita tahu kehendak Allah dalam diri kita. Kita tahu rencana Allah dalam diri kita, lalu kemudian kita mengerjakan itu dengan percaya diri. Kita belajar Daud ketika dia berhenti percaya diri. Kemudian dia percaya kepada Allah. Dia beroleh kelepasan. Lalu dia berkata, siapakah manusia yang bisa menyentuh aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Ya, begitu engkau berhenti percaya kepada dirimu sendiri, tetapi engkau percaya kepada Allah yang hidup, maka siapa yang bisa menghalangi engkau? Saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Kristus. Poin pertama, bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut? Mulailah berhenti percaya diri. Sebaliknya, percayalah kepada Allah. Setelah engkau percaya kepada Allah, percaya dirilah, Allah selalu menyertaimu. Kebenaran yang kedua yang kita bisa pelajari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik. Yang kedua, takutlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema kita, Tuhan, aku takut. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti dari rasa takut, Bapak Ibu? Berhenti percaya diri, percayalah kepada Allah. Tetapi yang kedua, takutlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Ada satu ayat ya Bapak Ibu yang saya ingin baca untuk Bapak Ibu, coba perhatikan. Amsal 30 ayat 7-9. Salah satu ayat yang begitu terkenal, lazim kita mendengarnya. Amsal 30 ayat 7-9. Firman Allah berkata demikian. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sebuah ayat yang luar biasa dari Amsal, Bapak Ibu. Dia bilang, dua hal aku mohon. Tolong jangan ditolak Tuhan. Sebelum aku mati, please tolong jangan ditolak. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Coba perhatikan penulis Amsal. Sedang mengajarkan sebuah keseimbangan. Bapak Ibu, penulis Amsal, dia tidak takut miskin. Yang kedua, dia tidak takut kaya. Makanya dia mengatakan kalimat itu. Jangan jadikan aku miskin. Nanti aku curang dan berdosa.
Jangan jadikan aku kaya, nanti aku sombong, lupa Tuhan. Jadi si penulis Amsal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan keseimbangan hidupnya. Dia tidak takut dengan kemiskinan. Dia tidak takut dengan kekayaan. Tapi ada satu yang dia takutkan. Apa itu? Dia tidak memuliakan Allah. Dia mau, kalaupun dia miskin memuliakan Allah. Dia mau, kalaupun dia kaya memuliakan Allah. Ini orang yang takut kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Kita harus belajar bagian ini, Bapak Ibu. Takutlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Perhatikan, kita hidup di zaman di mana ada banyak orang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Tetapi penulis Amsal sangat teosentris. Rasa takut jangan sampai Allah tidak dimuliakan melalui kehidupanku. Jadi sekali lagi saya ingin beritahu Bapak Ibu, penulis Amsal, dia tidak takut miskin. Dia tidak takut menjadi kaya. Yang dia takutkan, dia tidak bisa memuliakan Allah dimanapun posisi dia. Makanya dia mengatakan, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku. Hari ini, wabah COVID menghancurkan ekonomi dunia. Bapak Ibu, hampir 2 miliar manusia mengalami yang namanya pengangguran, di PHK. Bayangkan Bapak Ibu, 7 juta manusia lebih sudah terkena infeksi COVID-19. 400.000 lebih manusia telah mengalami kematian karena wabah ini. Perhatikan dampak ekonomi yang diakibatkan kehancuran bisnis travel, wisata, makanan, semua mengalami dampak yang luar biasa. Dan itu bisa mendatangkan ketakutan kepada anak-anak Tuhan. Tapi dengarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Takutlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Jangan takut mengalami hal yang buruk. Jangan takut mengalami keberkatan. Yang paling penting, bagaimana hidupmu dan hidupku memuliakan Allah di posisi manapun kita. Penulis Amsal tidak pernah takut susah, tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan kekayaan. Tapi dia takut kalau hidupnya tidak memuliakan Allah. Itulah anak Tuhan. Saya ingin mendorong kepada semua, hai umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Marilah kita punya pola pikir yang seperti ini. Tuhan, apapun yang terjadi oleh karena wabah ini, ekonomi yang semakin terpuruk, aku tidak takut. Yang aku takutkan cuma satu. Jangan sampai hidupku tidak memuliakan Allah. Yang seperti itulah yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Teruslah berjuang. Bagaimanapun, kemuliaan Allah lebih penting daripada kita. Percayalah, jika engkau sungguh-sungguh memuliakan Allah, pembelaannya akan datang. Pertolongannya tidak akan berlambat-lambat. Karena itu kebenaran yang kedua tadi. Takutlah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia. Kebenaran yang terakhir Bapak Ibu. Kebenaran yang terakhir yang kita bisa renungkan firman Allah Bapak Ibu. Tuhan, aku takut. Apa yang kita bisa renungkan? Yang ketiga. Biarkan Tuhan memperbesar kapasitasmu. Hari ini ketika wabah virus corona membuat porak-poranda ekonomi di dunia, membuat kekacauan yang betapa sulit untuk dikendalikan, mari kita belajar bahwa Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Tuhan sedang ingin mengembangkan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih indah di matanya. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sebuah ayat yang sungguh berbeda dengan yang kita baca tadi. Filipi 4 ayat 12-13. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan.
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba perhatikan, ada perbedaan, ada sebuah trans. Rasul Paulus melampaui apa yang ditulis oleh Amsal. Bagi Amsal, dia tidak takut miskin, dia tidak takut kaya. Yang dia takutkan, hidupnya tidak memuliakan Allah. Sebuah rasa takut yang teosentris. Tetapi Paulus melampaui hukum ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, tidak ada perkara yang baru, gak ada rahasia bagi Rasul Paulus. Mau kelaparan, kenyang, mewah, miskin, bagi dia, Bapak Ibu, tidak ada pengalaman yang menakutkan. Kapasitas dirinya diperbesar oleh Allah. Bapak Ibu, situasi yang sulit, pengalaman-pengalaman yang pahit dari perjalanan Rasul Paulus mengembangkan jiwanya yang begitu besar sehingga bagi dia tidak ada yang menakutkan. Bagi dia tidak ada rahasia. Apa itu miskin? Apa itu kaya? Apa itu lapar? Apa itu kenyang? Apa itu kelimpahan? Apa itu kekurangan? Bagi Paulus nggak ada rahasia lagi. Itu sebabnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apa? Perkara kenyang atau lapar. Perkara susah atau senang. Perkara kaya atau miskin. Bagi dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pelajaran yang ketiga untuk kita semua umat Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku takut. Hari ini ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan rasa takut. Supaya kita datang kepada Dia dan kemudian kapasitas kita diperbesar oleh-Nya. Kita perlu rasa takut, tapi rasa takut yang teosentris seperti penulis Amsal. Tetapi kita juga perlu rasa takut, tapi rasa takut yang berbeda. Supaya kapasitas kita diperbesar. Seperti Rasul Paulus. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan itu memperbesar kapasitasnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ketika engkau mengalami rasa takut, Tuhan tahu. Serius, Tuhan tahu. Ketika engkau cemas dan khawatir, Tuhan juga tahu. Tapi kadang Tuhan izinkan itu hanya untuk membuat engkau bertumbuh lebih besar. Bertumbuh lebih berhikmat. Bertumbuh lebih cerdas, bertumbuh lebih dewasa. Dia ingin engkau bisa berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun, kita bertanggung jawab penuh atas respon yang kita berikan. Saya ulang. Dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun, kita bertanggung jawab penuh atas respon yang kita berikan. Karena itu, meresponlah dengan benar. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian dari diri saya. Tidak bermaksud bermegah, sama sekali tidak bermaksud bermegah. Semua hanya karena anugerah Allah dalam hidup kami, Bapak Ibu. Begitu wabah COVID melanda, ada rasa takut sebagai seorang hamba Tuhan? Ada. Memikirkan banyak hal. Kami sedang membangun gereja, kami sedang membangun chapel. Pembangunan sedang berjalan dengan baik. Puji Tuhan, anugerah Allah terus ada di sana, Bapak Ibu. Kami ada rasa takut bagaimana dengan jemaat. Bagaimana kehidupan mereka. Ada rasa takut menghimpit kami. Bagaimana dengan tanggung jawab kami kepada full-timer, kepada para pengerja yang lain, kepada beberapa hamba Tuhan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ketakutan-ketakutan yang kemudian menghimpit saya begitu rupa. Tahukah Bapak Ibu, istri saya mengatakan begini, Pak, hampir 2 bulan ini aku kehilangan engkau.
Dia merasa saya seperti terhilang. Anak-anak saya merasa bahwa saya tidak ada di rumah itu. Saya begitu terpuruk, tanda kutip Bapak Ibu. Saya menarik diri dari dunia luar. Saya setiap malam hanya datang kepada Tuhan. Setiap pagi, jam 1, jam 2 saya terbangun dan saya tidak akan tidur lagi. Saya akan bersendirian dengan Tuhan. Ada rasa takut yang mencengkram Bapak Ibu. Ada rasa takut yang menghantui begitu rupa. Bukan tentang diri saya, tapi banyak hal yang dipikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, setiap kali rasa takut itu datang, lalu kemudian kita datang kepada Allah, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang tidak Dia tolong. Ada saja cara Allah memelihara kami begitu rupa. Bagaimana cara Tuhan terus membuat pembangunan chapel itu berjalan dengan baik. Orang-orang yang dari jauh begitu peduli. Jemaat justru antusias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang saya ingin berbagi pada hari ini. Ketika rasa takut menghimpitmu, berhentilah percaya diri. Percayalah kepada Allah. Yang kedua, begitu rasa takut datang menghimpit, perhatikanlah baik-baik. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Jangan takut miskin, jangan takut kaya. Takutlah kalau Allah tidak dimuliakan melalui kehidupanmu. Yang ketiga, ketika rasa takut mulai datang, ingatlah baik-baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan karena Dia mau memperbesar kapasitasmu. Karena Dia ingin memperbesar jiwamu. Hari ini, jika engkau salah satu dari orang yang merasa takut tentang masa depan, takut tentang kelanjutan dari usaha atau pekerjaanmu, takut dengan anak-anakmu apakah punya masa depan. Setelah ini kita tidak tahu kepastian akan bermuara kemana ekonomi dunia, akan seperti apa bisnis di masa depan, akan seperti apa kehidupan di tahun-tahun yang akan datang. Memang kita mungkin masih buta. Masih sulit memprediksi, tapi dengarkan ini baik-baik. Jika engkau takut akan Allah, takut kalau tidak memuliakan Dia, maka Tuhan akan selalu menyertai. Seperti Daud disertai dengan luar biasa, seperti saya disertai dengan luar biasa. Tuhan menyertai Bapak Ibu dengan luar biasa. Tidak satu pun yang ditinggalkannya, tidak satu pun yang diabaikannya. Karena engkau pun adalah umat pilihannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya mendorong, mari kita merenungkan firman Allah ini. Karena itu Bapak Ibu, mari sejenak kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hari ini, rasa takut itu begitu menghimpit engkau. Seperti Daud mengalaminya. Bahkan Tuhan Yesus mengalami sampai Tuhan Yesus rasanya ingin mati karena ketakutannya. Ketakutan bukan karena dosa, bukan karena kurang iman, tapi karena Dia memang manusia sejati. Jika engkau mengalami rasa takut yang seperti itu, ingatlah baik-baik. Tuhan mau memperbesar kapasitasmu. Tuhan ingin kau mempermuliakan Dia bahkan di tengah ketakutanmu, engkau tetap memuliakan Allah. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hari ini rasa cemas tidak bisa berhenti, rasa khawatir terus-menerus, bangun pagi dipenuhi dengan rasa khawatir, tidur malam dipenuhi dengan rasa cemas. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan selalu ada bagimu. Alkitab memberitahu kita orang-orang kudus ada banyak mengalami rasa takut. Mereka selesai karena mereka datang kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa. Jangan berhenti baca firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengaku kami takut Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami takut.
Kami mengaku jujur seperti Daud. Tetapi waktu kami takut, kami ini percaya padamu Tuhan. Itulah bagian kami, percaya padamu. Kami berhenti percaya diri kami sendiri. Kami memulai percaya kepada Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan. Hiburkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Sehingga rasa takut itu pelan-pelan mulai tersingkirkan. Sebaliknya, Tuhan mengizinkan itu supaya kapasitas jiwa kami diperbesar. Supaya kami belajar takut akan Allah dan terus memuliakan Allah. Supaya ketakutan kami hanya berfokus kepadamu. Biarlah ketakutan kami adalah ketakutan jika kami tidak memuliakan Engkau dalam hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Tanpa terkecuali, tidak seorang pun yang dilewatkan oleh firman-Mu. Seperti Tuhan memelihara hamba-Mu ini. Pelihara seluruh umat-Mu. Pelihara mereka yang mengalami ketakutan, dijagai oleh Allah. Dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimulah segala pujian dan hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita.
kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Segenap hati bersyukur buat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Oh, kau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidupku. Haleluya. Hatiku bersyukur, hidupku memujimu. Haleluya. Oh.